Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Floren Wida Ivana, NPM 19754032 dari Prodi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis pengendalian mutu pada pengolahan ikan pelagis beku di PT Perikanan Nusantara, cabang Benoa, Bali. Di sini ada latar belakangnya. Salah satu sektor agribisnis yang memiliki potensi yang cukup besar yaitu sektor perikanan. Produksi perikanan Indonesia berasal dari kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Sebagian dari hasil produk digunakan untuk bahan beku pengolahan hasil perikanan dan sebagian hasil lainnya langsung dipasarkan untuk dikonsumsi secara segar. Hasil perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak oleh mikroorganisme, pembusuk, dan enzim, sehingga perlu penanganan yang baik untuk mempertahankan mutunya. Penerapan keamanan pangan sudah seharusnya dilakukan oleh industri-industri dalam penanganan hasil perikanan untuk memenuhi standar kesehatan atau mengurangi resiko buruk sehingga dengan terjaminnya mutu dan kualitas dapat mendorong perusahaan untuk bersaing dan meningkatkan pendapatan atau income atau devisa negara. Saragi 2013. Di sini ada PT Perikanan Nusantara, cabang Benoa, Bali merupakan salah satu perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak di bidang penangkapan, pengolahan, dan penyimpangan perikanan tangkap untuk diekspor ke luar negeri maupun dijual untuk domestik, yang dimana sudah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1972 serta telah menerapkan sistem pengendalian mutu pada produknya dengan tujuan produk yang dihasilkan memiliki mutu dan kualitas yang akan mampu bersaing di pasaran. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan kerusakan ikan pelagis di tahun 2014 dengan persentase kerusakan sebesar 2,74%. Dengan demikian, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu dan pengolahan ikannya dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk meminimumkan kerusakan pengolahan ikan pelagis beku dengan pendekatan Statistical Quality Control atau SQC yang dilakukan oleh PT Perikanan Nusantara Persero cabang Benoa, Bali. Selanjutnya ada metode penelitian, lokasi dan waktu penelitiannya. Penelitian dilaksanakan di PT Perikanan Nusantara Persero cabang Benoa, Bali yang terletak di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan metode purposive antara 2009 dalam DAI 2011 dengan pertimbangan bahwa PT Perikanan Nusantara Persero cabang Benoa, Bali merupakan salah satu BUMN yang mempunyai tujuan menghasilkan devisa bagi negara, di mana hasil devisa tersebut dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan produk ikan cenderung rentan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengendalian mutu dan menerapkan standar mutu pangan hasil perikanan untuk memenuhi standar kesehatan agar produk aman untuk dikonsumsi konsumen. Selanjutnya ada data responden penelitian dan analisis data. Dapat dibaca di sini. Data kuantitatif yang dicari pada penelitian ini adalah jumlah produksi pengolahan ikan pelagis beku, jumlah kerusakan pengolahan ikan pelagis beku, harga jual ikan pelagis beku, dan gaji karyawan pengawasan mutu, biaya jaminan mutu, dan biaya uji mutu dalam pengolahan ikan pelagis beku. Data kualitatifnya yang dicari mengenai situasi di PT Perikanan Nusantara cabang Benoa, Bali, seperti gambaran tentang perusahaan, jenis produk yang dihasilkan, struktur organisasi perusahaan, dan pelaksanaan pengendalian mutu dalam pengolahan ikan pelagis beku. Teknik pemilihan respondennya dilakukan secara purposive Maleong 1998 dalam Firniati dan Kurniasi 2009, yaitu 5 orang responden. Yaitu 5 orang responden yang dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden merupakan seorang yang dianggap mengerti serta memenuhi
serta memahami mengenai manajemen keuangan. Selanjutnya sini ada analisis data yang digunakan dalam penelitiannya, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan pelagis beku. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis sistem pengendalian mutu untuk meminimumkan kerusakan pengolahan ikan pelagis beku menggunakan pendekatan statistical quality control, yaitu peta kendali atau control chart untuk mengetahui batasan pengawasan dengan rumus berikut. Yang pertama ada mencari rata-rata kerusakan, di mana P sama dengan X per N. Bisa dibaca keterangannya di sini. P adalah persentase kerusakan produknya persen per tahun, X-nya jumlah produk rusak per tahunnya, N jumlah produksi selama periode per tahunnya. Selanjutnya ada yang kedua ada menentukan standar deviasi atau penyimpangan. Di sini menggunakan rumus SP sama dengan P 1 min P per N. Akar dari P 1 min P per N. Keterangannya bisa dibaca di sini. P persentase kerusakan produknya, SP-nya standar deviasi atau penyimpangan, N-nya rata-rata produksi selama periode. Selanjutnya ada menentukan batas pengawasan. Di sini ada pengawasan atas dan ada pengawasan bawah, di mana yang pengawasan atas menggunakan rumus UCL P plus 3 dikali SP ya. SP-nya P akar dari P 1 min P per N. Rumus batas pengawasan bawahnya LC sama dengan P min 3 dikali SP juga. Di sini keterangannya. UCL adalah batas pengawasan atas, LCL batas pengawasan bawah, SP-nya standar deviasi untuk penyimpangan per tahunnya. Selanjutnya ada jumlah kerusakannya menggunakan rumus Q sama dengan akar dari R kali O per C. Di sini ada keterangannya. Q jumlah produk rusak seyogianya, R jumlah produksi selama periode, O biaya pengetesan, C-nya biaya jaminan mutu tiap kilogram. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada sistem pengendalian mutu dengan pendekatan statistical quality control. Analisis peta kendali control chart. Berdasarkan perhitungan peta kendali control chart, didapat standar deviasi atau penyimpangan untuk produksi pengolahan ikan pelagis beku di Perikanan Nusantara cabang Benoa di Bali sebesar 0,00046535 sehingga didapatkan batas atau pengawasan sebesar 0,0286 atau 2,86%. Batas tengah pengawasannya sebesar 0,0274 atau 2,74%. Dan batas bawah pengawasannya sebesar 0,0262 atau 2,62%. Dengan demikian, grafik peta kendali kontrolnya dihasilkan sebagai berikut. Di sini bisa dilihat petanya. Selanjutnya, berdasarkan gambar diperlihatkan bahwa data yang diperoleh tidak seluruhnya berada dalam batas kendali. Bisa dilihat di sini ya. Yang telah ditetapkan bahkan masih ada yang keluar dari batas kendali dan hanya 5 titik yang berada di dalam batas kendali, yaitu bulan Juni, Juli, September, Oktober, dan November, sehingga bisa dikatakan bahwa proses tidak terkendali. Hal tersebut menyatakan bahwa pengendalian mutu di perusahaan memerlukan adanya perbaikan. Hal tersebut dikarenakan antara lain, ikan mengalami gesekan akibat gelombang laut yang besar, ikan yang ditumpuk terlalu banyak mengakibatkan ikan tertekan dan terhimpit,
robek dan kulit-kulit ikan menjadi terkelupas. Terjadinya kerusakan panel yang patah di cold storage dan listrik mati menyebabkan suhu ruangan di cold storage menjadi turun. Selanjutnya ada analisis biaya mutu atau quality cost. Biaya mutu kerusakan pengolahan ikan pelagis beku yang seyogianya. Yang pertama ada biaya pengawasan mutu, terdiri atas yang pertama jumlah produksi selama tahun 2014 R, yaitu sebesar 1,464,738 kg. Yang kedua biaya tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengendalian mutu selama tahun 2014, yaitu satu orang tenaga kerja dengan gaji per bulan sebesar 4 juta, sehingga selama 1 tahun sebesar 4 juta dikali 12 dikali 1, dan hasilnya 48 juta. Yang ketiga, perusahaan menggunakan alat bantu termometer untuk proses pengendalian mutu selama pengolahan ikan pelagis beku. Dengan demikian, perhitungan biaya penyusutan dari termometer untuk tahun 2014 sebagai berikut. Di sini ada biaya penyusutan termometer sama dengan pembelian dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomisnya. Jadi 500.000 dikurang 0 dibagi 5, jadi hasilnya 100.000. Yang selanjutnya D, perusahaan melakukan kegiatan pengendalian mutu rata-rata setiap bulan sebanyak 4 kali, di mana pengendalian mutu dilakukan pada saat proses pengolahan ikan pelagis beku. Jadi selama tahun 2014, perusahaan melakukan pengendalian mutu sebanyak 4 kali 9. Jadi 36 kali, sehingga didapatkan biaya pengetesan atau O sebagai berikut. Bisa dilihat O-nya di sini, O sama dengan 48 juta ditambah 100.000 dibagi 36 dan menghasilkan 1,336,111 rupiah. Selanjutnya ada yang kedua, ada biaya jaminan mutu atau C, terdiri atas harga jual rata-rata per kilogram untuk jenis ikan pelagis beku adalah sebesar 11.000. Yang kedua, besarnya biaya jaminan mutu setiap kilogramnya, yaitu sebesar dari harga jual rata-rata per kilogram yang dibebankan oleh perusahaan sebesar 11.000 juga. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat ditentukan jumlah ikan rusak yang menanggung biaya terendah atau Q sebagai berikut. Q sama dengan akar dari R kali O per C, di mana sama dengan akar dari 1,464,738 kg dikali 1,33611 rupiah dibagi 11.000 dan menghasilkan 177,913869, sehingga diakarkan menjadi 13,338 kg. Selanjutnya ada biaya pengawasan. Dengan demikian biaya mutu quality cost yang ditanggung oleh PT Perikanan Nusantara Persero cabang Benoa Bali dengan jumlah kerusakan pengolahan ikan pelagis beku syogianya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya pengawasan mutu QCC dengan rumus R kali O per Q, bisa dimasukkan di sini, dan QCC-nya mendapatkan hasil 146,727,587 rupiah. Biaya jaminan mutunya QAC mendapatkan nilai 146,71800 rupiah, dan total biaya atas mutunya TKC sama dengan 293,445587 rupiah. Selanjutnya ada biaya mutu kerusakan pengolahan ikan pelagis beku di perusahaan. Berdasarkan data di atas, dapat dibuat persamaan biaya pengawasan mutu QCC, biaya jaminan mutu QAC, dan total biaya atas mutu TKC pada kerusakan pengolahan ikan pelagis beku yang disebabkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Sama aja rumusnya, QCC R kali O per Q, di mana hasilnya biaya pengawasan mutunya mendapatkan hasil 48,801,869 rupiah.
biaya jaminan mutunya 441,122,00 rupiah, yang TKC-nya mendapatkan 489,923,869 rupiah. Ini apabila dilakukan perbandingan biaya mutu quality cost antara kerusakan pengolahan ikan pelagis beku yang seyogianya dengan kerusakan pengolahan ikan pelagis beku yang benar-benar terjadi dalam PT Perikanan Nusantara cabang Benoa Bali tahun 2014 dapat terlihat pada gambar berikut ini. Dapat dilihat gambarnya di sini. Di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari analisis ini berdasarkan penelitian dan hasil analisisnya yang dilakukan, disimpulkan bahwa pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan pelagis beku dilihat dari Good Manufacturing Practice (GMP) telah memenuhi standar perusahaan. Hal tersebut juga dibuktikan dari pernyataan pelanggan melihat batasan pengawasan menggunakan peta kendali pengendalian mutu yang terjadi belum dilaksanakan dengan baik, karena kerusakan ikan masih ada yang keluar dari batas kendali. Intensitas pengendalian mutu yang dilakukan di perusahaan masih longgar karena biaya mutu yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan biaya mutu yang seyogianya, yaitu QCC sebesar 48,801869, QAC-nya sebesar 441,122,000 rupiah, dan TKC-nya sebesar 489,923,869 rupiah dengan tingkat kerusakan sebesar 40,102 kg. Dan sarannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyarankan perusahaan untuk perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu produk secara terus-menerus dalam menekan tingkat kerusakan ikan serta memperbaiki pengendalian mutu yang telah dilaksanakan seperti penanganan secara intensif saat di kapal dan proses pengolahan sehingga dapat mempertahankan mutu dari ikan pelagisnya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.